Rizka udah balik berarti ya? Sudah. Gimana Rizka? Pertukaran pelajarannya? Seru banget. Seru ya? Dapat banyak pelajaran, dapat teman baru juga. Kemana itu kemarin? Ke ini Malaysia. Waduh, berarti ketemu PDP ya? Iya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dan berdoa dulu. Ketua kelas mohon pimpin doa. Jadi kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga dengan dimulainya pembelajaran hari ini dengan berdoa diberikan kemudahan bagi kita untuk menerima materi dari Ibu ya. Baik, Ibu. Baik. Di hari ini, Didi, alhamdulillah ya, Didi sedang semangat-semangatnya pengen belajar. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai memanfaatkan peta pikiran dalam menyampaikan sebuah argumentasi. Karena kan di minggu lalu masih ingat terkait argumentasi yang sudah Ibu sampaikan kemarin, argumentasi? Lupa. Tidak apa-apa. Juga Rizka kemarin kan belum masuk kelas ya. Nanti mohon Novera dan Didi boleh diinformasikan terkait argumentasi ya. Baik, sebelumnya Ibu akan mencoba menjelaskan kembali bahwa argumentasi adalah pendapat seseorang terhadap suatu topik bahasan yang harus benar-benar dipegang teguh gitu. Ketika kita berargumen juga harus ada fakta agar mendukung pendapat yang kita miliki. Seperti itu ya. Nah, anak-anak masih kesulitan tidak dalam menyampaikan argumen? Masih. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mempelajari tentang peta pikiran agar bisa mempermudah anak-anak dalam menyampaikan sebuah argumen agar lebih struktur seperti itu. Ibu sambungkan terlebih dahulu ya. Baik, proyektor. Sebentar anak-anak. Sebentar ya. Baik anak-anak. Karena kita akan mempelajari memanfaatkan peta pikiran dalam menyampaikan argumentasi. Untuk itu mohon dibuka kembali buku cetak dan buku catatannya terkait catatan minggu lalu tentang argumentasi. Sebelum lanjut, kan tadi Ibu belum mengulas ya terkait struktur dan apa saja yang harus ada di argumentasi. Mohon satu orang menyebutkan ciri-ciri struktur dan atau pengertian dari argumentasi itu sendiri. Mohon satu orang. Saya Ibu. Baik, silakan Novera. Baik, jadi teks argumentasi itu tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat dengan menyajikan alasan, data, dan fakta yang logis terhadap bukti pendukung. Baik, terima kasih Novera. Beri tepuk tangan untuk Novera. Keren jawaban dari Novera tadi. Sudah disebutkan ada 3 tadi ya. Fakta, data, dan satu lagi Novera? Bukti, benar. Selanjutnya, agar kita bisa menyusun sebuah argumentasi secara struktur, kita akan mempelajari tentang peta berpikir atau peta pikiran. Apa itu peta berpikir anak-anak? Ada yang bisa memberi definisi? Saya Baik, silakan Rizka. peta berpikir atau peta pikiran itu diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara visual. Peta pikiran juga biasanya menguraikan suatu konsep yang ditempatkan di tengah diagram. Baik, terima kasih Rizka, keren sekali. Bagus jawaban dari Rizka. Tadi ada penekanan atau kata kunci dari Rizka
kita bahwa peta berpikir adalah sebuah rangkaian seperti itu ya, yang berbentuk visual. Jadi harus apa? Berbentuk visual. Nah, tadi juga disebutkan bahwa dalam peta berpikir itu harus ada topik di tengah-tengah seperti itu. Misal, ibu ada 2 topik nih atau 2 bahasan. 1 tentang liburan, 2 tentang jurusan impian. Anak-anak mau pilih yang mana? Liburan. Baik. Tadi anak-anak memilih tentang liburan. Liburan mau kemana? Destinasinya? Kebun raya. Baik, Novera ingin ke kebun raya. Karena ini tertutup oleh kabel, ibu ke sebelah sini ya, ke sebelah kiri. Karena topik utamanya atau pembahasan utama itu liburan ke kebun raya, kita tulis di tengah-tengah. Kebun raya. Kebun raya mana ini, Novera? ITERA ibu. Untuk bentuk itu boleh menyesuaikan sesuai kreativitas dari anak-anak, apakah mau berbentuk bulat, kotak, atau yang lain. Ibu buatkan bentuk bulat saja ya. Nah, setelah sudah ditentukan inti topik atau dari inti peta berpikir itu, kita akan membuat cabang-cabang dari peta berpikir secara terstruktur. Untuk liburan ke kebun raya ITERA, kita membutuhkan apa saja? 1. Menentukan tanggal, kapan. 2. Menentukan barang-barang apa saja yang dibutuhkan. 3. Membutuhkan kita transportasinya ke sana mau naik apa, seperti itu, dan sebagainya. Nah, untuk menguraikan semua kebutuhan ke rencana liburan kebun raya ITERA tersebut, kita harus menggunakan panah atau garis-garis seperti itu ya. Seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti itu. Nah, minimal di dalam peta berpikir itu ada 3 panah atau 3 kata kunci seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, ibu akan memunculkan contoh-contoh dari peta berpikir yang bisa anak-anak contoh seperti itu ya ketika membuat peta berpikir melalui platform Canva. Ada yang tahu kan? Atau belum pernah memakai Canva? Sudah sering? Sudah. Nah, anak-anak ini ada contohnya, bisa dilihat. Terlihat atau tidak? Terlihat. Baik, untuk di tengah-tengah itu bacanya konsep map atau judul besarnya. Jadi judul besarnya tadi liburan ke kebun raya ITERA. Itu ada nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa diisi. Kata yang di nomor 1 itu kan ada bacaan great idea, itu bercetak tebal, itu bisa diganti dengan harga tiket masuk seperti itu, atau tanggal liburan ke kebun ITERA itu kapan ditentukannya. Dan di bawahnya bisa diisi terkait tanggalnya seperti itu. Jadi seperti ini anak-anak bisa dilihat ya di proyektor. Ini kita ganti tanggal liburan. Kira-kira kapan, Novera? Dari Novera, idenya dari Novera, kira-kira kapan? Saya mau ke kebun raya tanggal 25. 25 Oktober. Ya. Dan di tengah-tengahnya tadi kebun raya ya, rencana liburan. Gitu. Seperti itu ya anak-anak. Seterusnya sampai kata kunci sudah
ditemukan seperti itu. Sudah secara struktur anak-anak tampilkan di peta berpikir. Selanjutnya anak-anak ada peta berpikir model lain, bisa dilihat di proyektor. Tadi judulnya di tengah-tengah. Sebenarnya di peta berpikir juga boleh judulnya di paling atas, membentuk tabel-tabel di bawahnya. Asal ada minimal 3 panah seperti itu atau 3 kata kunci. Dapat dipahami? Dapat dibantu. Baik. Baik anak-anak, ibu meminta 1 orang untuk maju ke depan, salah satu, boleh? Baik, ibu meminta Novera, silakan ke depan. Silakan, Novera boleh menuliskan terkait rencana liburan Kebun Raya ITERA. Tadi sudah disebutkan tanggalnya. Bisa lanjut. Mungkin kebutuhannya di sebelah sini boleh Novera atau di bawah boleh. Silakan. Harga tiket boleh dalam jumlah rupiah atau gratis. Gratis. Kebutuhannya, kebutuhan selama di Kebun Raya atau menuju Kebun Raya. Baik, jangan lupa bentuknya Novera. Bentuknya mau seperti apa? Baik, Novera memilih bentuk persegi panjang. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Novera. Keren. Berarti Novera sudah tahu ya cara membuat atau mengonsep peta berpikir. Keren Novera, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Novera. Selanjutnya ada ide lain, anak-anak ada yang mau mencoba kembali? Ide untuk jurusan impian atau bagaimana? Ada 1 orang? Silakan, Idi, mari. Di sini Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Silakan Idi. Ya, jurusan impian Idi apa? Kalau di perguruan tinggi. Iya, Idi, benar. Iya, seperti ini. Di mana? Boleh. Ini jurusan impian ditulis terlebih dahulu. Ini jurusannya apa? Bermil. Boleh, benar. Tidak salah. Sama seperti itu. Wih, keren. Idi, anak-anak Idi ingin masuk bahasa Indonesia. Keren ya. Kita doakan, mari kita doakan semoga Idi benar-benar bisa masuk ke jurusan impian, yaitu bahasa Indonesia. Amin. Jadi lanjutkan Ibu Nazila. Iya, Masya Allah. Semoga ini benar-benar bisa melanjutkan ya bahasa Indonesia, lalu diberi bentuknya seperti apa? Oh, ini Kalau awal-awal gitu. boleh. Iya. Baik, cukup 1 panah saja ini. Nanti akan Ibu lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih. Diberi tepuk tangan.
apakah bisa dimengerti anak-anak terkait materi peta berpikir? Dapat Ibu. Baik. Itu contoh sederhana terkait peta berpikir. Namun karena kita ingin membuat sebuah peta berpikir dalam bentuk argumentasi seperti itu ya, kita bisa meletakkan topik di tengah. Misalkan penggunaan gawai bagi siswa, positif atau negatif seperti itu. Positif ya bisa ke sini, bisa sebelah kanan, dari kanan. Sebelah kiri boleh negatif. Di bawahnya alasan-alasan seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik. Itulah yang anak-anak penjelasan materi, dan yang perlu Ibu tekankan di sini terdapat prinsip dalam membuat peta berpikir. Yang pertama, harus memulai dari tengah dengan gambar tema. Lalu kedua, gunakan gambar, simbol, kode, dan dimensi di seluruh peta berpikir. Jadi, ketika kalian membuat peta berpikir, itu boleh juga ditambahkan gambar-gambar seperti itu ya. Rizka, kira-kira jika ingin membuat peta berpikir tentang jurusan impian, elemen apa yang Rizka pilih? Boleh toga, boleh sekolah, boleh orang, seperti itu ya. Kalau jurusan mungkin toga aja Ibu. Toga, berarti lebih spesifik, ingin jurusan impiannya ingin berkuliah, seperti itu ya. Keren Rizka, beri tepuk tangan anak-anak. Nah selanjutnya itu ada pilihlah kata kunci dan tulis dengan huruf besar atau kecil. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada judul dan juga isi dan topik utama di tengah-tengah. Lalu ada garis-garis yang dikaitkan, tadi panah-panah tadi yang dikaitkan itu harus terkait gitu ya di dalam satu topik. Lalu ada buat garis sama panjang dengan gambar atau kata. Jadi ketika ini tulisannya harga tiket, ya sudah sampai harga tiket saja gitu, tidak perlu garis yang terlalu panjang. Lalu gunakan warna atau kode rahasia di peta pikiran yang dibuat. Misalkan warna biru, wah warna biru ini impian saya sekali gitu. Atau warna biru ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh saya lakukan apabila saya ingin masuk ke jurusan impian seperti itu. Lalu kembangkan gaya penuturan dan penekanan tertentu. Ketika membuat peta berpikir, usahakan tidak mengikuti karya orang lain, jadi versi diri kalian sendiri. Lalu biarkan peta pikiran itu jelas dengan menggunakan hierarki. Tadi kan sudah diperlihatkan ya, ada yang di tengah-tengah, ada juga yang di paling atas judul topiknya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Baik. Terima kasih atas antusias anak-anak semua. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan bisa bermanfaat ya. Amin. Satu orang Ibu minta untuk menyimpulkan terkait peta berpikir. Definisi boleh, apapun yang kalian dapatkan. Jadi saya Ibu. Baik, silakan Rizka. Jadi yang saya dapatkan mengenai pembelajaran pada hari ini mengenai peta pikiran, terutama mengenai pengertian. Dari peta pikiran kan diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara virtual seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Tadi juga udah dikasih contohnya bukan kalau ada Ada bentuk-bentuk ya terdapat bentuk-bentuk untuk membuat peta pikiran memudahkan kita untuk menyampaikan argumentasi. Baik, terima kasih Rizka. Ini ada sedikit hadiah dari Ibu. Diterima ya. Terima kasih ya Ibu. Baik, semangat belajarnya baik untuk Rizka, Hidi maupun Novera. Terlebih dahulu Ibu memperjelas ya atau memberikan penjelasan kembali bahwa tadi Rizka menyebutkan peta berpikir itu harus berbentuk visual seperti itu dan harus ada kata kunci di dalamnya agar secara terstruktur dalam menyampaikan argumentasi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup Ibu. Baik, di minggu depan
Sekarang buka buku cetak ya. Di halaman 38 itu ada tugas, anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas, yaitu membuat peta berpikir mengenai cita-cita anak-anak. Harus sesuai ya, jadi ketika anak-anak bercita-cita ingin menjadi dokter, guru, dan sebagainya, itu harus ditulis bagaimana kiat-kiat dan kata kunci untuk mencapai cita-cita tersebut. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Untuk pengiriman tugasnya dikumpulkan di minggu depan saja. Cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Baik. Akhiri dengan doa, mohon ketua kelas dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, amin. Semoga informasi yang Ibu sampaikan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Rizka Aprilia dengan NPM 23130410032. Di sini saya sebagai observasi tulis dan observasi lisan dari nama calon guru Nazila Azahra NPM 23130410030 pada tanggal 16 Oktober 2025, waktu 10.30 waktu Indonesia Barat, kelas 5B, topik peta pikiran dalam teks argumentasi. Pada panduan observasi ketiga, keterampilan memberi penguatan, hal-hal yang diamati yakni yang pertama komponen penguatan verbal, adanya kata-kata benar, bagus, tepat, dan bagus sekali, itu telah digunakan. Kemudian mengenai kalimat pekerjaan, kamu baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu makin lama makin baik, itu tidak digunakan. Kemudian yang kedua penguatan nonverbal, pertama penguatan berupa mimik dan gerakan badan, yakni digunakan oleh calon guru Nazila Azahra. Kemudian yang kedua penguatan dengan cara mendekati, yakni digunakan. Kemudian yang ketiga penguatan dengan sentuhan, yakni digunakan. Kemudian yang keempat penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, yakni digunakan. Penguatan berupa simbol atau benda tidak digunakan. Kemudian penguatan penuh dan tidak penuh itu digunakan. Kemudian komponen cara penggunaan, penguatan kepada sekelompok siswa, yakni digunakan. Kemudian penguatan kepada pribadi tertentu itu tidak digunakan. Memberikan penguatan dengan segera itu digunakan. Kemudian variasi dalam penggunaan itu digunakan. Kemudian prinsip penggunaan, yang pertama kehangatan dan keantusiasan itu digunakan. Kemudian kebermaknaan itu digunakan. Dan yang terakhir menghindari penggunaan respon yang negatif itu digunakan. Itu tadi hasil observasi keterampilan 3 atas nama calon guru Nazila Azahra. Terima kasih.